semangat pagi, dan salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga sehat selalu. Meskipun kita belajar melalui pembelajaran daring hari ini, kita harus tetap semangat dan tak lupa harus jaga kesehatan, gunakan selalu protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi seni budaya di kelas 9 semester ganjil, yaitu bab 6 unsur pendukung tari kreasi. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kita mempelajari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur pendukung tari kreasi, menjelaskan unsur pendukung tari kreasi, serta siswa mampu mengkomunikasikan unsur pendukung karya seni tari kreasi baik secara lisan maupun tulisan. Agar pembelajaran tersebut bisa tercapai, diharapkan siswa dapat menyimak dengan baik serta tonton video ini sampai selesai. Selamat belajar. Unsur-unsur pendukung tari kreasi. Unsur pendukung menjadi sangat penting bagi seorang koreografer serta penari dalam menyampaikan makna yang terdapat pada sebuah tarian. Unsur-unsur pendukung tari kreasi dalam elemen atau hal-hal yang dapat membantu dan menunjang penampilan tari sehingga menjadi lebih indah dan menarik ketika dipentaskan. Secara garis besar, unsur-unsur pendukung tari kreasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, iringan atau musik. Yang kedua, properti. Ketiga, tata rias dan busana. Yang keempat, tempat pentas. Yang kelima, tata lampu atau lighting. Yang keenam adalah tata surya atau sound system. Yang pertama, iringan atau musik. Keberadaan musik di dalam tari memiliki 3 aspek dasar yang kaitannya dengan tubuh dan kepribadian manusia, yaitu yang pertama, melodi, yakni rangkaian nada-nada. Yang kedua, ritme adalah degupan dari musik yang sering ditandai dengan aksen atau tekanan yang diulang-ulang secara teratur. Yang ketiga adalah dramatik, yaitu suara-suara yang dapat memberikan suasana tertentu. Iringan atau musik itu dibagi menjadi 2, yaitu iringan eksternal dan iringan internal. Iringan eksternal yaitu iringan yang berasal dari alat musik seperti gamelan, tifa, kendang, dan lain sebagainya. Yang kedua, iringan eksternal, yaitu iringan yang berasal dari penari itu sendiri, seperti contohnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, nyanyian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah properti. Properti adalah alat yang digunakan pada saat menari, seperti payung, piring, tongkat, keris, selendang, sampur, tombak, topeng, kuda lumping, kipas, dan lain sebagainya. Bisa dilihat kalian contoh-contoh dari properti gambar berikut. Yang ketiga yaitu tata rias dan tata busana. Tata rias adalah seni menggunakan make up yang berfungsi untuk menambahkan penampilan dan memperjelas karakter. Nah, tata busana adalah segala sandang dan perlengkapan ataupun aksesoris yang dikenakan penari di panggung. Tata busana berfungsi menunjukkan tema dan menambah nilai estetik pada tari. Bisa dilihat itu di samping contohnya make up dan perlengkapan make up ataupun tata busananya. Busana tari dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama adalah pakaian dasar, yang kedua pakaian kaki atau sepatu, yang ketiga pakaian tubuh, yang keempat pakaian kepala, dan yang kelima perlengkapan lainnya. Yang keempat, tempat pentas atau dinamakan panggung.
Tempat pentas atau panggung itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah panggung terbuka dan yang kedua adalah panggung tertutup. Panggung terbuka yaitu panggung yang berada di tempat terbuka dan tidak beratap. Bisa contohnya seperti lapangan ataupun halaman. Bisa kalian lihat contoh ini adalah sebuah penampilan tari di panggung terbuka. Dan yang kedua yaitu panggung tertutup. Merupakan panggung yang terdapat di dalam gedung atau dalam ruangan. Sebagai contoh bisa kalian lihat ini adalah sebuah pementasan tari di dalam gedung. Yang kelima adalah tata lampu atau lighting. Tata lampu ataupun lighting adalah segala perlengkapan perlampuan baik tradisional maupun modern yang digunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam seni pentas tari atau pertunjukan. Bisa dilihat ini adalah tata lampu yang digunakan pada saat pementasan tari. Sebuah penataan lampu dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan kontribusi terhadap objek-objek yang ada di dalam pentas, sehingga semua yang ada di pentas nampak hidup dan mendukung sajian tari. Yang keenam adalah tata suara atau sound system. Tata suara adalah suatu teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi pada suatu acara pertunjukan. Dalam penataan suara dapat dikatakan berhasil jika dapat menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukan dengan penontonnya. Artinya penonton bisa mendengar dengan baik dan jelas tanpa gangguan apapun sehingga terasa nyaman. Demikian materi pembelajaran daring bab 6. Untuk tugas silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Yang pertama adalah tugas uji kompetensi pengetahuan. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan unsur pendukung tari. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 6 unsur pendukung tari kreasi. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan iringan atau musik internal dan eksternal. Untuk tugas yang kedua, yaitu tugas proyek. Silakan kalian tontonlah sebuah pertunjukan tari kreasi. Yang kedua, tulislah laporan yang berisi hal sebagai berikut: judul tarian, asal daerah, jenis tari, jumlah penari, dan kesan tentang tarian tersebut dan unsur pendukung tarian tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan dan belum dipahami, silakan hubungi Ibu secara pribadi atau melalui grup Mapel Seni Budaya. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Serta semangat belajar, tetap jaga kesehatan, gunakan selalu protokol kesehatan, dan salam sehat.